penyelundupan redaksi yang diulang-ulang dalam proses penyidikan yang ternyata diakui tidak berasal dari saksi-saksi. Jadi yang buat polisi. Nah, itu adalah bikinan dari penyidik. Kelakuan desain itu juga ada dengan munculnya nama kakak ibu negara, Nyonya Iriana yang bernama Anto. Ternyata Anto itu kakak kandung dari Nyonya Iriana yang mengajak kepala sekolah dan beberapa teman-temannya tadi ya untuk datang lapor ke Kapolres, kepolisian untuk diambil keterangannya dalam rangka untuk melengkapi berkas. Anehnya ya, tidak ada panggilan, langsung datang. Aneh apa aneh nih? Aneh. Dulu pada kasus pertama, saya pernah ditawari, Gus Nur kalau minta maaf sekarang besok bebas. Dan saya nggak mau minta maaf. Ya, kecuali terbukti bersalah. Minta maaf itu gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami kabarkan bahwa saksi yang pada pekan sebelumnya, sidang sebelumnya sudah siap hendak hadir dalam persidangan dalam rangka diambil keterangannya untuk didengar apa yang dia lihat, dia ketahui, dia dengar sendiri. Yang bernama Bambang Prasetyo tiba-tiba pada sidang sebelumnya kena serangan jantung. Tapi pada kesempatan kali ini kami mendapatkan kabar dari saudara jaksa penuntut umum bahwa saksi Bambang Prasetyo meninggal dunia. Kita sebenarnya sangat berharap, tapi ini kehendak Allah. Karena saksi ternyata meninggal dunia. Tapi kami berpikiran jangan-jangan ini adalah efek mubahalah. Dan karena itulah kami semakin meyakini kasus ini pasti akan kami menangkan dengan pertolongan Allah. Insya Allah. Tapi yang kedua, ada yang menarik dalam proses persidangan. Ada penyelundupan redaksi yang diulang-ulang dalam proses penyidikan yang ternyata diakui tidak berasal dari saksi-saksi. Jadi yang buat polisi. Nah, itu adalah bikinan dari penyidik, kelakuan dari penyidik. Apa redaksinya? Saya sebagai umat Islam merasa keberatan kitab suci Al-Quran, dan marah, bahkan ada yang dan marah kitab suci Al-Quran, ya marah dan tersinggung kitab suci Al-Quran dijadikan sarana untuk menyebarkan kebohongan. Dan itu selalu berulang-ulang, padahal setiap saksi ketika kami verifikasi melalui proses tanya jawab ya ternyata tidak menyatakan itu. Ini menunjukkan apa? Ada desain dalam proses BAP, ada desain yang mengarahkan seolah-olah ya ada unsur penistaan agama dalam proses penyidikan. Yang kedua, yang ketiga begitu. Desain itu juga ada dengan munculnya nama kakak ibu negara, Nyonya Iriana yang bernama Anto. Ternyata Anto itu kakak kandung dari Nyonya Iriana yang mengajak kepala sekolah dan beberapa teman-temannya tadi ya untuk datang lapor ke Kapolres, kepolisian untuk diambil keterangannya dalam rangka untuk melengkapi berkas. Dan lucunya, jangan lucu ya ini. Kurang ajar. Nah, kalau bahasa Bang Edi kurang ajar, saya tambahkan lagi kalau sekarang. Anehnya ya, tidak ada panggilan, langsung datang. Aneh apa aneh nih? Aneh. Kita saja ya punya apa berkas kalau lapor polisi selalu ada surat panggilan, misalkan dipanggil dalam rangka untuk dijadikan saksi atau setidaknya undangan klarifikasi. Ini benar-benar ada dugaan kuat ya intervensi kekuasaan dalam kasus ini. Kalau tidak ada intervensi kekuasaan, makanya proses dan prosedur hukum dalam KUHP pasti akan ditaati. Itu yang perlu saya sampaikan, dan saya harapkan Gus Nur tetap semangat karena ini perjuangan bukan hanya perjuangan Gus Nur, tapi ini perjuangan kita untuk memastikan legasi sejarah bangsa dan negara Indonesia. Kita tidak ingin memiliki presiden dengan ijazah palsu. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, silakan Gus, tanggapannya Gus. Iya, jadi intinya saya berdoa mudah-mudahan almarhum di sana diringankan hisapnya sama Allah. Amin. Karena dia meninggal dalam rangka akan memberikan kesaksian di pengadilan yang itu akan memberatkan saya. Nah, tapi saya tidak punya ruang, tidak punya celah untuk melaknat karena udah meninggal, Mas. Dan diselamatkan, akhirnya nggak bisa memberatkan Gus Nur kan jadinya. Ya, jadi ya, tapi kita tetap berdoa. Mudah-mudahan keluarganya diberikan ketabahan, ya, rezekinya dilancarkan dan almarhum di sana diampuni sama Allah. Dan intinya saya tetap berjuang. Dulu pada kasus pertama, saya pernah ditawari, Gus Nur kalau minta maaf sekarang besok bebas. Dan saya nggak mau minta maaf, ya, kecuali terbukti bersalah. Minta maaf itu gampang. Jangankan minta maaf, cium kakimu saya mau. Yang penting buktikan kalau saya salah. Kan belum terbukti bersalah. Bisa di penjara. Sudah di penjara dan nggak boleh telepon anak istri dan diisolasi dan macam-macamnya lah. Jadi Mas Ahmad dan semuanya intinya saya dalam rangka mencari kebenaran. Saya bukan kriminal, bukan narkoba, bukan penjahat, bukan teroris. Saya hanya YouTuber yang undang narasumber. Dan saya nggak nyangka akan terjadi seperti ini. Kurang lebih gitu Mas. Ya, Pak Bambang tadi. Saya langsung address Pak Jokowi. Ya. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Ada kepastian hukum. Saya siap dihukum apabila Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Mantap. Cukup sekian Pak Jokowi. Mohon dengan hormat Bapak Presiden yang saya hormati, hadirkan ijazah asli Bapak di persidangan supaya nggak ada pro kontra di masyarakat.
dan kita semua bisa saling memaafkan. Ayo, Mas Zainal, pengacara rambut pirang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah menyimak bersama persidangan yang banyak sekali kejanggalan dan kelucuan kekurangan ajaran ya. Ya termasuk itu Dan sebagai kanan, sebagai ketua alumni Ikatan Alumni SMP 1 Negeri Surakarta angkatan 1976 ya. Ada grup di mana katanya Pak Jokowi menjadi alumni dari angkatan tersebut. Namun anehnya ini yang rekan-rekannya Pak Jokowi ini yang kebangetan kurang ajar atau yang ataukah Pak Jokowi yang memposisikan diri bahwa memang beliau orang yang sangat penting, orang luar ya. Jadi dia bukan angkatannya gitu. Karena apa? Beliau selaku Presiden Republik Indonesia mestinya mereka sangat bangga. Ini loh temanku, satu grup jadi presiden. Siapa yang nggak bangga? Saya baru berkawan dengan Mas Khosinuddin saja sudah bangga, dengan Pak Egy saja sudah sangat bangga. Apalagi ini berkawan dengan Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, orang nomor 1. Dan apa sih susahnya kalau rekan-rekan seangkatan? Apalagi permasalahan ini sangat krusial, sangat penting, menyangkut harga diri. Mestinya si Tommy tersebut bisa menyampaikan Paduka atau Mas Bro atau yang mulia Bapak Presiden, ini ada persoalan seperti ini. Mohon tunjukkanlah lewat entah ajudan atau siapapun, perintahkan ke saya atau ke Pak Jaksa, bawakan apa itu namanya ijazah. Nah untuk KPU Solo ini 11-12 dan UGM banyak sekali catatan kekacauan. Misalnya yang paling fatal adalah mereka baru merespon surat kami sebulan setelah kami ajukan. Itu ditegur tadi oleh Majelis Hakim karena kok bisa merespon surat sampai perlu waktu sebulan. Kemudian yang paling fatal dan ini menjadi catatan penting bagi seluruh pengelola PPID adalah KPU Solo telah memusnahkan, menghancurkan sejumlah dokumen dan ini termasuk dokumen salinan ijazah Jokowi sudah dihancurkan. Tadi dipertanyakan loh. Dan pemusnahan itu tidak ada berita acaranya. Juga tidak jelas aturan resistensi minimal 5 tahun, tapi di sana baru setahun sudah dimusnahkan. Nah pertanyaannya, kita tidak tahu sejauh ini kapan itu dimusnahkan. Apakah baru-baru ini? Apakah dalam rangka untuk cover up, menutup, atau dimusnahkan sudah belasan tahun lalu? Nah ini yang menarik dari KPU Solo sendiri tidak bisa menjawab itu karena yang bersangkutan yang datang tadi bahkan yang paling lucu bilang gini, saya tahu informasinya itu dimusnahkan, tapi kami tidak tahu detailnya, berita acaranya dan sebagainya. Jadi menunjukkan betapa kekacauan ini. Nah yang terakhir Polda Metro Jaya, ini juga koordinasi antara Mabes Polri dan Polda Metro Jaya tidak terjadi. Jadi kami sudah mengirim surat sebulan lalu, sejak Juli malah, tapi baru sejak Oktober, tapi kami kirim surat ke Humas Mabes Polri, tapi baru. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah, teman-teman, dari video sebelumnya tadi kita sudah memahami dan sudah menganalisis tentang videonya. Nah, seluruh rakyat dengan hanya mau ingin dengar kejujuran Jokowi ditunjukkan. Semua yang terlihat harus dioriksa atau diberi hukuman yang sesuai. Nah, begitulah hidup berlomba dalam ambisi harta jabatan dengan berbagai cara diakui sesungguh melebihi batasnya. Ya, tentunya ijazah buruh ini terus, tapi kalau koruptor hasilnya manakah? Kalau ijazah Jokowi suruh ditunjukin, maka harus semua pejabat harus
diperiksa, juga termasuk ijazah MPR, DPR, bupati, camat, dan kepala desa semuanya. Gak usah sekolah, nggak punya ijazah pun bisa jadi presiden. Ya, tentunya seluruh rakyat Indonesia wajib terus setiap saat MBG yang bohong dalam kasus ijazah Jokowi segera di dunia akhirnya biar masalah ini cepat selesai. Nah, teman-teman, kalau kita lihat sendiri, kalau negara lain asli dan dipalsu itu hanya tempat asal sekolah atau tempat kuliahnya beres, di negara kita orang luar bisa mengatakan ijazah seorang palsu. Jangan pakai lama, pakai tangkap saja Roy Suryo atau CS. Nah, itu suara pengkhianat yang pertama. Jadi yang asli baru dirancang buat kalau ditunggu keadilan kufayakun agak ada wakil bapaknya. Nah, jelas-jelas kalau kita lihat rektor menyatakan tentang ijazah itu, menyatakan bahwa ijazahnya adalah jasa palsu. Kenapa sih negeri ini dan pengadilan penegak hukum aparat kepolisian kok kalah sama keluarga Jokowi sih? Tangkap dan hukum. Kalau bersalah penegak hukum yang ngaco ini tangkap dan pengacara. Penjarakan, kata negara hukum dibuktikan saja. Nah, bagaimana rakyat mau percaya kepada para penegak hukum habis banyak hakimnya, banyak yang diterima siapapun. Nah, teman-teman, kita lihat di sini lembaga hukum diinjak, tidak dihargai dengan para pembohong. Pak Hakim harusnya ditegas karena Pak Hakim dibayar udah dari uang rakyat sendiri. Nah, tentunya ditunjukkan oleh Mulyono. Semoga benar, selamatkan ini. Semoga kasus tentang ijazah Pak Jokowi ini cepat selesai dan cepat beres. Dalam 10 tahun jadi orang yang paling hormati, sekarang jadi orang yang paling dihina, banyak orang menghujatnya. Kenapa? Karena dia telah membohongi rakyat Indonesia tentang ijazah palsunya. Orang jujur pasti gembira kalau ditanya mata ijazahmu, bukan diperkeruh masyarakat. Kalau memang Pak Jokowi ijazah palsu, kenapa dari awal tadi klarifikasi? Dulu malah tunggu habis jabatan baru dituduh ini. Nah, saya ragukan tentang Jokowi terlalu termasuk penegak hukum berat. Netralnya harapan saya kepada pembela kebenaran. Kalau ternyata penegak hukum itu tidak netral, tangkap dan keluarkan secara paksa dari ruangan persidangan. Yang jelas Jokowi itu tidak mau dihukum. Jadi gimana rakyat Indonesia harus turun tangan untuk adili Jokowi di jalan. Uang bisa kasih, uang bisa kasih dibakan, uang bisa nyawa, uang bisa disewa orang juga, uang juga bisa dibayarin orang supaya Jokowi dibela. Nah, tentunya semoga hukum hakim jujur dan tidak mata duitan. Semoga hakim tetap teguh dan takut negarakannya. Ya, Indonesia hadir di nyimak. Terima kasih atas informasinya. Ini ijazah Jokowi dari rakyat. Saya minta agar dibuktikan segera sehingga rakyat tidak dibohong-bohongi pembukaan kasus tentang ijazah ini. Nah, kalau kita lihat sendiri semua hakim ditusuk hidungnya biar jadi pembohong karena duit. Wah, parah banget ini penegak hukumnya di negara ini kepada siapa lagi rakyat mengadunya. Ya, hakim harus berani menyimpulkan dan memutuskan Jokowi tidak menutupi pengadilan untuk memperlihatkan ijazah. Maka kesimpulan Jokowi tidak memiliki ijazah asli UGM. Ya, tentunya hakim berpikir ke Jokowi karena Jokowi karena uang habis perkara, artinya hakim sudah dibeli. Teman-teman, kalau kita lihat sendiri, kalau tidak bisa ditunjukkan berarti tidak punya ijazahnya. Tangkap mau aja dan kami serahkan kasus ijazah palsu sebagai diselesaikan secepatnya. Soal mengganggu stabilitas nasional agar ingat negara kita wajib dipersiapkan dan diri menghadapi krisis di global dunia akan bergejolak. Ya, tentunya kalau kita lihat sendiri sebenarnya ijazah itu Jokowi sudah lama ketahuan palsu, cuman karena yang ngelindungi si Jokowi ini sehingga berlarut-larut tidak selesai. Nah, hukum sifat ini memaksa, jadi Jokowi harus dipaksa untuk menunjukkan tentang ijazahnya. Contoh kecil polisi,
nangkap tukang pencuri kayu, polisi meminta tunjukkan surat kayu apabila dia nggak bisa nunjukkan pasti polisi bilang nggak punya dan membuktikan surat tersebut bersangkutan bukan petugas atau melaporkannya. Nah, teman-teman, kita lihat di sini, semoga NKRI supaya pangkatnya coba cepat selesai, kan malu dan dipermalukan negara ini oleh bangsa sendiri. Kalau beres masalah dari dulu, tidak ada peran mulu saudara dan rakyat katakan pari berpancasila. Ya, ijazah mulai dipromasi di penting jujur merakyat. Yang sini kita lihat orang yang gugat ijazah palsu Jokowi itu orang karena sudah gak jabat lagi, tapi bagi saya punya atau tidak yang penting sukai dan dipimpin. Tapi kenapa Pak Jokowi selalu membohongi rakyat Indonesia? Nah, termulu-mulu belum tentu juga masih mempertahankan kesalahan dan kepalsuan. Yang khusus adalah wahai para termulu-mulu. Kalau Indonesia negara hukum ditangkap terus Jokowi dikarenakan dan berarti kali Jokowi tidak mempeduli panggilan kerja saat negara apa ini apa karena dia kena kutuk sumpah jabatan semuanya. Nah, tentunya Jokowi itu kebohongannya kok dipelihara, nggak takut nanti. Kalau kita dengar negara kita ini negara luar sibuk buat teknologi canggih, negara kita sibuk ngurusi tentang ijazah Pak Jokowi, sibuk bubar ibadah, sibuk perang Palestina dan Iran. Negara lihat masalah tentang aneh di NKRI kita ini kenapa? Karena tentang ijazah palsu Jokowi Dodo. Nah, kenapa tentang ijazah Joko Widodo sampai bertahun-tahun tidak selesai? Kenapa orang lain gampang saja jadi tersangka tentang ijazah palsu, tapi sedangkan tentang ijazah Pak Jokowi tetap masih belum beres? Nah, sebelum ijazah ditunjukkan tanpa penjelasan pengalaman kuliah sampai memperoleh ijazah, pasti itu bohong sama sekali. Jokowi hebat, jujur, berani, dermawan, presiden 2 kali suka di seluruh rakyat Indonesia. Jadi ijazah nggak penting-penting sekali kita koruptor atau ternyata nggak punya ijazah, hancur negara ini. Ya, oke teman-teman, sekian dan penjelasan saya dan jangan lupa komen, share supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.